Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari ya. Seperti biasa untuk sumber-sumber berita saya akan taruh di deskripsi video ya. Dan juga untuk kalau teman-teman mau lompat-lompat beritanya di sebelah sini ada chapternya ya. Jadi teman-teman bisa pilih timestampnya melalui chapter di sini gitu ya. Dari YouTube harusnya ada di sebelah sini chapter. Oke, untuk teman-teman yang juga baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau mungkin hanya suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan dipencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga menerima pemberitahuan dari YouTube. Dan yang rajin hadir, jangan lupa dipencet tombol like-nya ya. Jadi akan membantu channel ini dengan algoritma YouTube gitu ya. Oke. Tidak berlama-lama kita mulailah ya pemberitaan kita. Ya, kita mulai dari hasil pertandingan dulu ya di akhir pekan yang lalu. Oh ya, ngomong-ngomong ini, saya untuk yang berita sepekan Arsenal kali ini saya rekam sebelum pertandingan Wolves ya. Jadi untuk hasil pertandingan Wolves ini belum ada. Ya ini akhir pekan yang lalu ya, lini pertahanan Arsenal ini mengecewakan. Jadi kita berhasil mencetak 2 gol, tapi karena lini pertahanan kita tidak berkonsentrasi, akhirnya disamakan kedudukannya menjadi 2-2 gitu ya. Ini menurut saya sangat mengecewakan, terutama dengan penampilan lini serang kita yang sebenarnya cukup cukup memuaskan kalau buat saya sebenarnya ya. Dengan Leandro Trossard juga bermain dengan sangat bagus sebagai sayap kiri, dengan 2 asisnya ya. Jadi ya menurut saya ini pertandingan yang sangat mengecewakan, dan tadi terutama ini yang mengecewakan adalah lini pertahanan. eh saya juga sudah bikin full video reviewnya ya. Jadi untuk pertandingan ini silakan teman-teman cek untuk review pertandingannya, videonya. Yang pasti di sini, eh, apa ya? Ya ini eh, saat-saat dimana memang Arsenal menurut saya ini, ya ini memang sangat mengecewakan fans ya. Oke lah, memang di pertandingan ini, Saliba ya dikabarkan cedera di sebelum pertandingan. Jadi sebelum pertandingan dikabarkan Saliba cedera, dan ini memang membuat lini pertahanan kita melemah. Tapi melihat pertandingan kemarin, harusnya ini kita bisa mempertahankan 2-0. Apakah itu ada Saliba, tidak ada Saliba, menurut saya itu bukanlah menjadi satu alasan gitu ya. Ya itu dari saya untuk apa yang terjadi kemarin di Arsenal. Semoga ini juga menjadi satu PR ya bagi Arteta dan kawan-kawan, di staf pelatih, untuk ini menggenjot pemain-pemain kita nih. Walaupun tanpa pemain inti harusnya lebih bisa bermain dengan bagus. Ya, berikutnya juga masih dari hasil pertandingan ini dari Champions League ya. Jadi pertandingan Champions League, kita menang 3-0 melawan Dinamo Zagreb. Ini juga ya, di sini menurut saya bermainnya ini perbaikan dari apa yang terjadi di IPL sebelumnya ya, di mana kita tadi 2-2. Di sini menurut saya Arsenal lini serangnya bermain bagus, lini pertahanannya juga nah ini bermain dengan baik. Dari saya ini salah satu yang yang menolong ini adalah ditaruhnya Kiwior di center back kanan. Jadi ini yang agak mengagetkan saya. Saya pikir
Kiwior itu, karena saya sebelumnya kan juga bikin video preview ya. Di video preview saya memang berharap Kiwior yang taruh center back, cuman perkiraan saya Kiwior ini center back kiri, lalu Gabriel yang ditarik ke kanan. Tapi ternyata Gabriel tetap di center back kiri, justru Kiwior yang ditaruh center back kanan. Memang masih ada beberapa momen di mana Kiwior apa ya, menunjukkan eh, bahwa kekurangan pengalaman dia ya. Tapi pada pertandingan yang sama dia juga menunjukkan potensi dia gitu. Jadi satu kali dia kecolongan bola yang hampir berujung pada gol Arsenal, tapi pada momen berikutnya ada saat di mana Jurien Timber yang kehilangan bola, lalu dengan cepat Kiwior menutup pergerakan pemain Zagreb, eh, yang itu mencegah terjadinya gol gitu. Jadi ya menurut saya untuk pertandingan Wolves, nggak tahu lah, ini sekali lagi saya rekam sebelum pertandingan Wolves ya. Saya rasa Kiwior berhak untuk turun lagi sebagai starter di posisinya Saliba. Eh, Apakah di pertandingan itu akan turun lagi seperti apa, seperti pertandingan Zagreb untuk lini pertahanan kita? Teman-teman yang kasih tahu saya ya, karena ini tayangnya setelah pertandingan Wolves tapi rekamannya sebelum. Ya, juga untuk video ini saya sudah ada, untuk pertandingan ini saya sudah ada videonya, teman-teman bisa lihat review pertandingannya ya secara penuh di video tersebut. Oke, next kita masuk ke berita ringan yang pertama ya. Ini adalah Arsene Wenger yang reunian nih ya dengan para pemain legendarisnya. Di sini ada Dennis Bergkamp, Ian Wright, Martin Keown dan Thierry Henry. Ini ada acara apa ini? Jadi adalah acara Football's Writers Association. Kalau diterjemahkan secara kasar, ini asosiasi penulis sepak bola ya. Ini eh, acaranya adalah sebenarnya acara ini adalah penghargaan untuk Dennis Bergkamp ya. Jadi Dennis Bergkamp ini mendapatkan penghargaan dari tadi asosiasi penulis sepak bola bahwa dia ini diakui lah ya perannya terhadap perkembangan sepak bola Inggris gitu. Jadi acara ini sebenarnya adalah untuk memberi penghargaan tadi ya kepada Dennis Bergkamp, dan ya dalam acara ini berkumpullah ini para pemain legendaris Arsenal bersama juga dengan Arsene Wenger ya. Kita juga bisa lihat Bergkamp dan Henry ya di podium eh, pada saat di stadion pada saat pertandingan Champions League itu ya. Jadi mereka juga menonton pertandingan gitu. Nah, ini jadi ya sekali lagi sih saya ucapkan selamat kepada Dennis Bergkamp ya. Ini pemain yang menurut saya sangat legendaris lah. Udah dibikin patungnya juga. Ini pemain yang menurut saya nomor 10-nya Arsenal yang terbaik lah sampai saat ini ya. Martin Odegaard menurut saya calon penerusnya, cuman sampai kita dapat trofi besar menurut saya belum lah, levelnya belum sampai di levelnya Dennis Bergkamp gitu ya. Ya itu untuk berita ringan kita yang pertama. Selanjutnya ini ada berita yang kurang mengenakan ya. Ini adalah untuk cederanya Miles Lewis Kelly. Jadi ini kemarin pada saat pertandingan melawan eh siapa tadi, Zagreb ya, melawan Dinamo Zagreb. Ini kita lihat di lini apa ya, di tim line up ya, line up tim itu di back kiri itu diisi Alexander Zinchenko. Pertama saya pikir ini memang rotasi aja ya karena Miles Lewis Kelly udah bermain cukup banyak. Ternyata setelah pertandingan itu dikabarkan ini kenapa Miles Lewis Kelly tidak turun, ini ternyata karena dia ada cedera ya. Untungnya sih ini adalah cedera ringan menurut pemberitaan ya, diperkuat juga oleh Mikel Arteta dalam konferensi pers sebelum pra pertandingan. Jadi konferensi pers pra pertandingan melawan Wolves bahwa ya Skelly ini cedera
cederanya ringan tapi memang tidak bisa turun pada saat pertandingan melawan Wolves nanti, kemarin berarti ya. Pada saat saya video ini tayang berarti pertandingan kemarin ini. Maksudnya sekali ini tidak bisa turun gitu ya di pertandingan Wolves. Harapannya sih sekitar awal-awal Februari lah ya, ini sudah bisa turun gitu. Ya semoga juga di akhir Februari di pertandingan Champions League melawan Girona ini bisa turun gitu ya. Tapi ini menurut saya ya satu berita yang agak kurang mengenakan, terutama di mana lini pertahanan kita ini ya lagi pada cedera ya. Ini untuk siapa? Ben White, Tomiyasu, Saliba, dan sekarang Skelly gitu kan. Untungnya sih ini Calafiori udah balik. Semoga sih ya nanti teman-teman juga kasih tahu ya yang turun di back kiri siapa nih. Ya kayaknya sih Calafiori ya yang akan turun ya. Karena dia juga baru balik dari cedera. Jadi back kiri kita ini untungnya sih untuk back kiri kita stoknya cukup banyak. Jadi eh, ini masih ada Zinchenko, masih ada juga Tierney ya. Yang menurut saya walaupun akan segera keluar di akhir musim, masih bisa kita manfaatkan lah di pertandingan-pertandingan seperti ini kalau memang dibutuhkan gitu ya. Oke, berikutnya ya ini pemberitaan juga ya untuk hasil pemasukan ya. Arsenal nih, ternyata Arsenal masuk di peringkat 7 dari semua tim yang ada di Eropa. Jadi ini semua tim Eropa ya. Peringkat ini bukan hanya untuk peringkat tim Inggris, tapi juga seluruh Eropa. Arsenal ini masuk peringkat 7 di tim dengan pemasukan terbanyak di seluruh Eropa. Mengalahkan Liverpool, mengalahkan Chelsea. Gila nggak nih ya? Jadi kalau kita lihat ini apa, Arsenal ini pemasukannya ada di 717 juta euro ya. Real Madrid peringkat satu ini dengan 1 miliar euro ya. Manchester City di peringkat 2 dengan 838 juta euro, PSG ini dengan 805 juta euro, Manchester United 771 juta euro, Bayern Munchen 765 juta euro, Barcelona 759 juta euro, dan Arsenal dengan 717 juta euro. Liverpool di bawahnya 705 juta euro, dan di nomor 10 Chelsea ini 668 juta euro. Spurs di peringkat 9 ini 683 juta euro ya. Ini pemasukannya kalau kita bagi, paling besar ini adalah dari siaran 305 juta euro. Lalu dari dari sisi komersil. Jadi sisi komersil ini dari sponsor dan penjualan penjualan barang-barang lah ya, ini penjualan kaos dan lain-lain itu 258 juta euro. Dan dari pemasukan saat hari pertandingan itu 153 juta euro. Jadi kalau match day atau pemasukan dari hari pertandingan itu biasanya dari tiket dan kantin lah ya, penjualan pada saat itu. Jadi ini kita peningkatannya lumayan. Dan ini menurut saya menunjukkan bahwa Arsenal punya duit. Jadi kalau dari saya kemarin saya bikin video ya bahwa itu Arsenal nih salah satu tantangannya ini adalah FFP. Kalau ngelihat dari ini FFP harusnya bukan jadi masalah ya. Jadi tolong dicoret video saya yang kemarin, tantangan Arsenal ini FFP. Jadi FFP kalau saya lihat ini bukan alasan ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemasukan ini, menurut saya ini bukan alasan. Walaupun kalau kita lihat dari sisi komersil ini masih bisa ditingkatkan, tapi dari saya ini menunjukkan bahwa pemasukan kita bagus gitu loh. Jadi harusnya jendela transfer ini kita punya duit gitu ya. Oke, jadi itu yang menurut saya menjadi satu satu
harusnya nggak bukan jadi duit bukan jadi masalah harusnya ya. Itulah jadi ya ini kita lanjutlah ya ke berita selanjutnya, tapi ya ini menunjukkan bahwa kekuatan keuangan Arsenal ini sebenarnya sangat bagus gitu ya. Next. Nah, ini juga sebenarnya masih sehubungan dengan tadi ya, untuk masalah jendela transfer dan keuangan. Ini Mikel Arteta ini juga mengatakan bahwa dia butuh bantuan di lini penyerangan gitu. Ya kalau ini kita lihat di berita-berita lain ya, di headline-headline berita yang berseliweran saat ini, dibuat seolah-olah ini kayaknya Mikel Arteta mengeluh gitu kan, meminta dibeliin striker, dibeliin penyerang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat wawancara pra pertandingan ini, dia jawabannya lebih lebih apa ya? Lebih politis lah ya, lebih lebih nggak apa, nggak terdengar seperti merengek gitu ya. Jadi memang lebih, bukan juga tidak terdengar seperti mengeluh. Jadi lebih lebih politis lah jawabannya ya. Ini kalau kita lihat, waktu ditanya apakah di jendela transfer ini Arsenal akan mendatangkan seorang striker, dia menjawab ya itu satu pilihan, tapi tidak tergantung kepada kita. Hal ini bukan hanya tergantung kepada Arsenal atau kepada Mikel atau kepada keinginan kita. Hal ini tergantung dari kondisi pasar dan banyak sekali faktor lainnya. Jadi ya jawabannya lebih lebih inilah ya, lebih politis. Jadi walaupun di pertanyaan sebelumnya ya, ada pertanyaan apakah sangat penting bagi Arsenal untuk mendatangkan seorang penyerang di jendela transfer ini. Ya ini juga jawabannya, pendapat saya sangat jelas. Kita kehilangan dua pemain penting yaitu Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Jadi kita kekurangan dalam kemampuan mencetak gol. Eh Pilihan yang ada saat ini ya sudah jelas gitu. Dan kalau kita bisa mendatangkan pemain yang tepat, eh, itu adalah hal yang kita lakukan secara aktif. Tetapi bukan artinya kita akan mendatangkan pemain asal. Ya, jadi kita butuh seseorang yang akan membuat kita menjadi lebih baik dan membuat dampak kepada tim. Sangat jelas bahwa dalam periode ini kita sudah kehilangan mereka, maksudnya ini tadi ya, Jesus dan Saka. Idealnya kita mendapat bantuan, idealnya kita butuh bantuan karena kita kekurangan, dalam hal ini maksudnya kekurangan jumlah pemain ya, dan saat ini lebih kekurangan lagi. Saat ini tim masih bisa apa ya, mengisi kekosongan tersebut, tapi kita harus melakukan hal yang tepat untuk klub ini gitu ya. Jadi jawabannya lebih politis, tapi ya kita bisa baca bahwa di sini Arteta juga merasa bahwa butuh dibeliin penyerang gitu ya. Jadi saya rasa berarti ini untuk masalah penyerang ini bukan salahnya Arteta ya. Jadi kalau kita bisa baca di sini ya, teman-teman silahkan ke arsenal.com ya. Di sana kan ada untuk transkrip penuh dari wawancara Arteta ini pra pertandingan ya. Silahkan dibaca sendiri dalam bahasa Inggris itu ya. Yang tadi saya omongkan itu adalah terjemahannya dengan konteks ya. Jadi bukan terjemahan langsung, saya terjemahkan dengan konteks. Di situ ya menurut saya dari Arteta ini merasa ya butuh dibeliin gitu kan. Jadi kalau dibilang ini salah Arteta gitu ya bahwa nggak beli striker, kalau menurut saya dari wawancara ini sepertinya Arteta udah minta gitu kan. Jadi ini tinggal menurut saya dari manajemen, bagaimana mencari pemainnya dan dibeliin atau enggak gitu ya. Jadi sekarang masalahnya menjadi, menurut saya dengan wawancara ini,
problemnya berarti ada di Jason Eito dan Richard Garlick ya. Jadi Jason Eito sebagai Sporting Director interim dan Richard Garlick sebagai Direktur Operasional Arsenal gitu ya. Jadi untuk mencarikan dan membelikan gitu ya, bahwa Arteta sudah mengatakan nih berarti gue butuh striker men gitu ya, gue butuh penyerang nih gitu ya. Walaupun jawabannya tidak dalam bentuk rengekan atau mengeluh atau apa ya, mengkritisi secara langsung, tapi ya bisa kita lihat bahwa di sini Arteta sudah mengatakan bahwa dia butuh striker gitu ya. Ya itu untuk dari wawancara Arsenal. Berikutnya ya, ini kita masuk ke berita cedera lagi. Ini kabar baik dari Ben White ya. Ini yang dikabarkan sudah mulai berlatih lagi di lapangan rumput. Pada saat saya merekam video ini sudah muncul untuk foto-foto ini ya, foto-foto latihan pra pra pertandingan melawan Wolves. Ben White tidak ada di foto-foto ini. Dan Arteta sendiri juga sudah mengatakan di wawancara pra pertandingan tadi bahwa Ben White ini masih belum bisa turun ya. Jadi Ben White ini masih perlu beberapa hal untuk pemulihannya, dan ya kita harapkan bisa segera kembali, tapi tidak di pertandingan Wolves ini ya. Jadi masih kita akan lihat untuk beberapa sesi latihan ke depan kalau dari Arteta gitu ya. Apakah bagaimana pemulihannya dia, perkembangannya bagaimana gitu. Ya, kita harapkan juga Ben White ini segera kembali ya. Jadi agar lini pertahanan kita juga semakin kuat gitu ya. Next, untuk berita selanjutnya ini dari ya Alexander Zinchenko ya, yang dikabarkan ini semakin dekat dengan dengan Borussia Dortmund gitu. Borussia Dortmund ini kabarnya sih awalnya ingin mendatangkan Renato Veiga ya dari Chelsea. Jadi pilihan utama mereka ini Renato Veiga dari Chelsea, tapi Veiga ini lalu sudah memilih untuk pergi ke Juventus ya, dalam bentuk peminjaman. Jadi Juventus meminjam Renato Veiga. Jadi pilihan dari Dortmund ini akhirnya jatuh ke Zinchenko ya. Yang sudah saya beritakan kemarin juga, Zinchenko ini Arsenal bersedia lah ya kalau dipinjam dulu, tapi dengan kewajiban beli di akhir musim gitu. Harganya berapa masih belum tahu. Nah ini yang kita ingin segera dibereskan juga ya. Jadi juga ada pemasukan bagi Arsenal, juga mengurangi jumlah pemain sehingga bisa nanti mendatangkan pemain baru gitu ya. Ini semoga segera beres juga. Ya ini kabarnya sih Dortmund ini akan mendatangkannya di jendela transfer ini gitu ya. Dari sisi Arsenal sendiri juga ya kita udah tahu lah ya, Zinchenko ini dalam pilihan pemain ini sudah jatuhnya dia sebagai pemain ketiga. Pilihan pertama sudah pasti ini ya adalah Calafiori, pilihan kedua Miles Lewis Kelly ya di back kiri ini. Nah Zinchenko ini lalu menjadi pilihan ketiga. Jadi ya menurut saya kalau dia dibeli oleh Dortmund ya nilainya kalau bagus menurut saya ya lumayan lah, karena kontrak Zinchenko ini akan habis di 2026 ya, musim depan gitu. Jadi kalau memang tidak dipakai lebih baik dijual. Dan dari saya juga memang di back kiri kita ini saat ini sudah penuh gitu ya. Jadi ini dari saya sih semoga yang terbaik aja lah ya untuk Zinchenko, dan saya doakan kemanapun perginya kita akan mendoakan yang terbaik untuk Zinchenko. Dan saya juga mengucapkan kalau memang jadi pergi, saya mengucapkan terima kasih banget ya, karena Zinchenko ini salah satu pemain yang membawa kita dari tadinya memang tim papan tengah ya, saya bilang aja kita tim papan tengah, menjadi pesaing tim papan atas gitu ya. Dan semoga sih di musim ini kita bisa mendatangkan trofi besar ya. Jadi juga biar bahwa sumbangsihnya Zinchenko ini
nggak sia-sia gitu ya. Nah ini sih dari saya ya. Terima kasih Zinchenko dan semoga karirnya terus maju ya ke depannya. Next untuk gosip pemain berikutnya. Nah ini adalah pemberitaan dari siapa? Fabrizio Romano ini bahwa Manchester United sekali lagi akan mencuri tim apa ya pemain akademi kita ya. Ini Aiden Heaven yang kemarin saya beritakan sudah dekat dengan mau ke Jerman ya, Eintracht Frankfurt. Ini saat ini dipantau sudah dihubungi oleh Manchester United gitu ya. Aiden Heaven sendiri saat ini dipantau oleh tadi Eintracht Frankfurt, ada juga Barcelona ya, dan Arsenal sendiri saat ini juga ya memberikan penawaran kontrak gitu ya. Jadi Arsenal sendiri sudah memberikan penawaran kontrak. Cuman memang sekali lagi karena posisi Aiden Heaven ini adalah center back kiri ya. Nah ini posisi yang cukup ramai gitu kan. Yang pasti kan saat ini adalah eh Gabriel Magalhaes ini memang tidak bisa diutak-atik ya. Jadi karena pasangan dia dengan Saliba ini udah solid banget. Jadi sangat sulit untuk bisa menggeser Gabriel Magalhaes. Di bawahnya masih ada Kiwior, lalu juga Calafiori itu kan sebenarnya center back kiri juga ya. Lalu juga Miles Lewis Kelly di wing back kiri. Jadi ini memang posisi yang sangat penuh di Arsenal saat ini. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menembus gitu kan. Menurut saya seminimal-minimalnya nembus Kiwior itu menurut saya masih adalah satu kemungkinan yang sangat bisa dilakukan oleh Heaven ya kalau dia mau bertahan di Arsenal. Jadi kalau dia mau bertahan di Arsenal, menurut saya menggeser Kiwior ini adalah target yang menurut saya masih sangat bisa dilakukan gitu. Dan dan apa ya? Melihat juga perkembangan Miles Lewis Kelly ya menurut saya dia juga punya punya kesempatan untuk bisa menjadi seperti Miles Lewis Kelly ya. Yang pastinya sih saya rasa kalau memang dia mengejar perkembangan sangat bodoh kalau dia memilih Manchester United ya. Setidaknya menurut saya paling nggak ke Jerman yang dimana ya kita tahu perkembangan pemain muda Inggris di Jerman ini banyak yang berhasil gitu kan. Jadi kalau dari saya kalau memang dia mengejar perkembangan yang terbaik sebenarnya ya pilihan yang menurut saya masuk akal lah ya bukan terbaik tapi yang masuk akal adalah ke Jerman gitu ya bukan ke Barcelona juga karena di Barcelona menurut saya dia paling cuman jadi kayak untuk dijual lagi gitu loh jadi ya ke Eintracht Frankfurt menurut saya adalah pilihan cerdas kalau ingin dia melakukan perkembangan atau ya tetap bertahan bersama Arsenal untuk tadi menurut saya geser Kiwior lah. Kiwior ini adalah pemain yang menurut saya masih amat sangat bisa digeser oleh Heaven ya. Nah, itu untuk Aiden Heaven yang saya harapkan ya maulah untuk berkomitmen terhadap Arsenal secara jangka panjang. Oke, next ini berita terakhir kita ya adalah ini Sever Naipan. Ya, bahasanya gimana ya? Severenipan ya ini pemain yang sebangsa ini ya sama Odegaard ya. Jadi saat ini sedang di Inggris mendengarkan proposal dari Manchester City dan Arsenal. Jadi saat ini Arsenal dan Manchester City sedang berebut nih ya untuk Severenipan. Kalau dari Rosenborg klub asalnya ya, saya rasa sih udah pasti dilepas ya. Cuman ini saat ini ya lagi apa ya? Lagi rebutan dalam hal untuk bagaimana dia ini mau pilih siapa nih? Mau pilih Arsenal atau
Manchester City. Jadi proposal sudah diajukan dan ini saat ini sedang mendengarkan ya. Jadi Nipan ini ada lagi di Inggris, lagi di Manchester, lalu ke London untuk mendengarkan proposal dari kedua klub gitu. Ya pastinya kalau di sana ada Haaland ya, kalau di City ada Haaland sebagai rekan senegara juga. Di Arsenal ada ada Odegaard gitu. Jadi ya pasti kedua tim ini memakai dua pemain ini sebagai apa ya? Orang yang akan dipakai untuk nggodain lah, untuk meyakinkan gitu. Pilih klub kita aja, pilih klub kita aja. Eh Nipan sendiri ini kalau menurut saya kalau ke Arsenal lebih cocok. Kenapa? Karena posisi dia lebih lebih cocok untuk ada di bawahnya Odegaard ya, untuk dididik oleh Odegaard sebagaimana Ethan Nwaneri juga dididik oleh Odegaard gitu. Nah, kalau dari saya kalau Nipan ini bisa masuk, menurut ini akan menjadi pelapis Odegaard yang ya menurut saya akan menjadi pelapisnya Odegaard lah intinya gitu. Lalu Ethan Nwaneri akan menjadi pelapisnya Bukayo Saka di depan gitu. Jadi kita harapkan ini juga bisa apa ya, Arsenal tim apa ya, tim negosiasi Arsenal ini untuk bisa mendatangkan Nipan. Semoga sih di jendela transfer ini bisa segera diberesin juga ya ini Nipan ya. Kita lihat ini perkembangannya. Menurut saya ini apa ya, perkembangan yang sangat bagus lah kalau untuk Arsenal untuk mencari pemain-pemain muda seperti ini. Dan ini juga menurut saya ya menjadi apa ya, bagi pemain tadi seperti Aiden Heaven ini menunjukkan juga komitmen Arsenal untuk mengembangkan pemain muda gitu loh ya. Jadi jangan salah pilih lah Heaven itu ya. Jadi sangat bagus kalau kita bisa mendatangkan Nipan ini. Efeknya menurut saya akan ke pemain-pemain akademi kita juga akan lebih 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 besar gitu ya. Ya, itu aja sih untuk berita kita ya pekan ini. Sekali lagi ini saya rekamannya sebelum pertandingan Wolf, tapi ini apa tayangnya setelah ya. Jadi untuk hasil pertandingan Wolves kita belum tahu. Jadi juga pemberitaan setelah pertandingan Wolves ini kita belum tahu. Gitu ya. Itu aja sih dari saya untuk sepekan Arsenal kita. Pekan ini udah setengah jam ini ya, beritanya banyak sini ya. Tadi semoga teman-teman juga selalu update, dan kalau teman-teman nonton sampai sini berarti teman-teman suka dong ya dengan apa, dengan konten-konten saya. Jadi tolong untuk konten kali ini dipencet tombol like-nya ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.